Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan tinggal dalam damai sejahtera Tuhan. Teruslah mendengarkan firman Tuhan, pegang teguh iman Injil keselamatan itu. Keselamatan kita hanya ada ketika kita menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan, menerima penebusannya, tidak ada dengan yang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yaitu dari Galatia pasal yang pertama ayat yang pertama. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan tubuh dan jiwa kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Galatia pertama ayat yang pertama dikatakan demikian. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita hari ini yaitu surat yang ditujukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Kenapa Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat Galatia? Karena pada saat itu ada begitu banyak orang-orang Galatia yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, tetapi mereka begitu cepatnya berbalik dari iman mereka kepada Yesus Kristus. Hanya karena guru-guru palsu yang mengajarkan Injil yang lain kepada mereka. Mereka mengungkapkan bahwa keselamatan itu tidak mungkin hanya percaya kepada Yesus Kristus saja, tidak akan mungkin. Tapi keselamatan itu juga ditambah dengan percaya dan melakukan hukum Taurat, dan juga memelihara hari Sabat, dan juga memelihara hari raya dan makanan minuman, menjaga makanan dari minuman. Saudara-saudara, ini yang mau ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada mereka. Hati-hati saudara-saudara, dan ini sekaligus juga mau meneguhkan kita supaya ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kita, jangan begitu mudah lagi kita dikecohkan oleh apapun. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, jangan lagi mau dikatakan dengan pengajaran-pengajaran bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu hanya utusan. Dia tidak benar-benar dilahirkan, dia juga tidak benar-benar mati. Saudara-saudara, dua hal yang tadi, dia tidak benar-benar dilahirkan, dia tidak benar-benar mati, itu tidak benar. Justru disitulah letak intisari kekristenan. Allah itu menjadi manusia. Allah itu menjadi manusia. Untuk apa dia menjadi manusia? Untuk menebus kita. Hanya karena penebusan Yesus Kristuslah yang membuat kita boleh lepas dari kuasa dosa dan kuasa maut itu. Selebihnya tidak akan mungkin. Dan Yesus harus mati disalibkan. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang lain yang mengatakan bahwa tidak benar Yesus disalibkan, dia sudah diubah. Bukan Yesus yang disalibkan itu. Itu mau Mau membuat iman kita goyah. Justru di situ letaknya iman kita. Allah yang menjadi manusia, sama seperti yang dikatakan Yohanes 1 ayat 14 itu. Firman itu telah menjadi daging dan tinggal bersama-sama dengan kita. Itu dia yang menebus kita. Dan Yesus itu mati. Dan hanya dengan jalan kematianlah dia bisa menebus kita. Bagaimana mungkin kita mau percaya lagi kepada kepada iman yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, saya mau katakan kepada kita, peganglah iman. Jangan mau mudah dikecohkan oleh apapun. Ya, tetap beriman kepada Tuhan. Minta tolong kepada Roh Kudus Tuhan supaya kita sungguh-sungguh boleh dikuatkan dan diteguhkan. Kalau kita lihat saudara-saudara, kenapa saya katakan tadi demikian? Ini dikatakan bahwa memang begitu mudahnya, ya, mereka berbalik dari Yesus Kristus, dari iman mereka, dari dia yang sudah menebus, yang sudah menyelamatkan. Mari kita lihat dari Galatia 1 ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain.
Begitu cepat sekali mereka berbalik. Bapak Ibu saudara-saudaraku, hati-hati, itu yang saya katakan tadi. Jangan mau lagi membuka diri dengan Injil-Injil yang lain. Ingat, sekali lagi saya mau katakan kepada kita, penebusan Kristus, kematian Kristus itu sudah cukup. Tidak perlu lagi hukum Taurat. Hukum Taurat itu hanya guidance saja. Itu hanya menjadi penuntun saja, menjadi cerminan kepada kita. Benarkah kita tinggal dalam kebenaran atau tidak? Misalnya satu contoh, kenapa saya katakan bahwa tidak akan mungkin kita bisa diselamatkan dengan melakukan hukum Taurat. Ya, artinya begini. Coba kita ambil satu contoh hukum Taurat, ya, atau beberapa hukum Taurat. Jangan membunuh. Saudara-saudara, arti hukum Taurat jangan membunuh, menyakiti, menghina, memfitnah, berupaya untuk apa? Menghancurkan dia, itu juga sudah membunuh. Jangan berdusta. Siapakah ada orang yang tidak pernah berdusta? Jangan mencuri. Siapakah orang yang tidak pernah mencuri? Bapak Ibu saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, tidak akan mungkin kita bisa melakukan semuanya itu. Satu kali pun kita tidak melakukannya berarti kita sudah tidak sempurna. Yesus, firman Tuhan berkata, Aku adalah Allah yang kudus, hendaklah engkau kudus. Aku adalah sempurna, maka hendaklah engkau juga sempurna. Sama seperti dikatakan oleh Rasul Paulus itu. Ya kan? Kita tidak akan mungkin bisa sempurna di luar diri kita. Di luar Yesus Kristus, di luar Yesus Kristus yang saya maksud. Ya. Jadi dari diri kita tidak akan ada yang sempurna. Oleh karena itu saudara-saudara, makanya percayalah kepada apa? Kepada Injil saja. Jangan mau dikecokkan. Makanya saudara-saudara, ada begitu banyak orang-orang Galatia ketika itu, orang-orang Yahudi yang meragukan ajaran-ajaran dari Rasul Paulus dan meragukan apa? Kerasulan Paulus sendiri. Makanya dia katakan firman Tuhan ini, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia. Jadi kerasulannya bukan karena manusia, ya kan? Dan juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang sudah membangkitkan Yesus dari kematian itu. Jadi kerasulan Yesus itu dari Tuhan. Tuhan yang memanggilnya, bukan dari kepintaran manusia. Bukan diberikan oleh orang lain, dianugerahkan oleh orang lain. Oleh karena itu saudara-saudara, mari percaya kepadanya. Apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus itu adalah tuntunan dari Roh Allah itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara, belakangan-belakangan ini ada begitu banyak orang yang gampang sekali melawan pendetanya, mendiskreditkan pendetanya. Saya mau katakan kepada kita saudara-saudara, setiap hamba Tuhan itu diangkat oleh apa? Oleh Tuhan. Dan kalau ada orang yang mengaku dirinya hamba Tuhan tapi bukan Tuhan, bukan Roh Allah yang mengangkat, atau melalui gereja, berarti Tuhan juga akan apa? Akan menghakimi dia, akan menghancurkan dia. Tuhan yang akan menghukum. Kalau ada hamba Tuhan yang berlaku jahat, maka Tuhan sendiri yang akan menghukum dia. Nah, kita sebagai orang percaya, mari dengarkan hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan itu kepada kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku, jangan lagi kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Semakin kita mendengarkan firman Tuhan, ikutilah arahan-arahan daripada setiap hamba-hamba Tuhan yang mau mengingatkan kita. Kita bergereja di mana? Contohnya, saya adalah pendeta HKBP. Ya, mari kita ikuti aturan HKBP. Ya, itulah. Kita boleh hidup sesuai dengan aturan kita. Dengarkan setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta-pendeta kita. Ya, kalau gereja lain, mari ikuti gereja itu sendiri. Karena kita sudah mengimani, sudah ikut di dalamnya menjadi anggota gereja itu. Taatilah apa yang sudah dikatakan oleh setiap hamba-hamba Tuhan. Nanti pada akhirnya Tuhan yang akan menghakimi semua orang. Kalau benar dia hamba Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dan seluruh jemaatnya juga akan diberkati. Minta tolong kepada Roh Kudus Tuhan supaya kita dikuatkan untuk melakukan, mengerti dan bijaksana untuk menyikapi firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk itu. Biarlah Tuhan semakin meneguhkan iman kami kepada Injil keselamatan itu. Jangan mau lagi kami dikecohkan oleh apapun. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, berpegang teguhlah kepada Kristus dan yakinilah Dia. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Senin. Salam.